Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada anak-anakku kelas 6 dimanapun Anda berada, yang ada di SDN 1 Gondang maupun yang ada di SDN 1 Sumber. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menghadiri pembelajaran pendidikan agama Islam di ruang Zoom ini. Semoga anak-anak selalu sehat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kedisiplinan, disiplin dalam beribadah kepada Allah, disiplin dalam menjaga kesehatan, ya, agar kita senantiasa terjaga dalam di masa COVID ini. Pada kesempatan pagi hari ini, mungkin ada beberapa anak yang bisa ikut Zoom. Nanti untuk teman-teman yang tidak ikut, akan kita sampaikan rekamannya. Karena nanti mohon karena hari ini bisa masuk Zoom, ya, untuk mikrofonnya ya. Oke. Saya matikan dari sini, biar lancar. Sebelum itu kita mulai dulu pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Kita awali dari ta'awudz ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa kita pada pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pendidikan agama Islam, kita usahakan setiap Sabtu untuk kelas 6 ya, sempatkan waktu 15 menit, kita tetap buka di ruang Zoom. Setidaknya Pak Guru bisa melihat kondisi anak-anak semuanya dalam kondisi yang sehat ya, tidak ada sesuatu apapun. Ya, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Kafirun, ya, indahnya saling menghormati. Ya, semoga anak-anak sudah hafal semuanya. Bagi yang belum hafal, kami harapkan untuk selalu menghafal, mengulang-ulang hafalannya, begitu juga memahami kandungannya. Ya, paling tidak nanti pada saat ujian tengah semester, anak-anak semuanya ketika ada tagihan hafalan surat Al-Kafirun, ya, beserta artinya anak-anak sudah siap semuanya. Oke, kemarin beberapa anak sudah mengirimkan setoran hafalan surat Al-Kafirun. Ya. Jadi inti daripada kandungan surat Al-Kafirun kemarin bahwa kita diperintahkan untuk saling menghormati antar pemeluk beragama, ya, antar pemeluk beragama. Jadi toleransi, kita boleh bekerjasama dengan agama lain dalam hal apapun, ya, kecuali satu, yaitu dalam hal beribadah. Itu kuncinya. Jadi kita tidak boleh bekerjasama dengan agama lain dalam hal beribadah. Jadi nggak boleh kita masuk ke tempat ibadahnya orang lain, misalnya ke gereja, kemudian kita ikut nyembah di sana, kemudian orang-orang yang beragama lain itu masuk ke masjid kita, kemudian beribadah di tempat kita, itu tidak boleh, ya. Jadi lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kuncinya itu. Jadi kita tidak boleh bekerja sama dalam hal masalah akidah. Tidak ada toleransi dalam hal akidah. Kalau yang lain boleh, kamu kerjasama dengan agama lain, bangun jembatan boleh, bangun sekolahan boleh, ya, membantu kegiatan sosial boleh. Ya, tapi dalam akidah kita tidak diperbolehkan. Nah, ini kunci daripada surat Al-Kafirun. Intinya kita harus saling hormat, menghormati.
Oke, selanjutnya materi kita pagi ini adalah materinya, saya share screen dulu ya. Materi kita hari ini ya, ketika bumi berhenti berputar, ya. Ketika bumi berhenti berputar. Hari ini ya, bumi kita masih berputar. Bumi ini berputar pada porosnya. Kalau dalam ilmu IPA ya, bumi juga mengelilingi matahari. Bahkan seluruh alam semesta ini, benda-benda planet yang ada di alam semesta itu mereka juga berputar. Kenapa mereka berputar? Karena dengan cara itulah mereka beribadah kepada Allah. Jadi setiap benda-benda di alam semesta ini semuanya itu berputar, ya, berputar. Dan mereka tentu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah satu benda langit ini yang berhenti berputar atau mereka berputar keluar dari garis edarnya, maka akan mengganggu keseimbangan alam semesta. Jadi semuanya mengelilingi matahari. Dan berputarnya pun sudah ada jalurnya masing-masing sesuai dengan garis edarnya. Jadi nggak mungkin ini ada Mars kemudian dia keluar dari garis edarnya, dia ingin main-main ke jalannya bumi, ke jalannya Uranus, Neptun, dan sebagainya, itu nggak mungkin. Jadi mereka semuanya berputar sesuai dengan garis edarnya. Termasuk bumi ini kita juga selalu berputar. Nah, apa yang terjadi nanti ketika bumi ini berhenti berputar? Apa yang akan terjadi coba? Ya, kamu lihat di sini ya. Ya, gambarnya di sini. Kira-kira apa yang terjadi? Ini ada beberapa gambar ya tentang ada gunung meletus, ada banjir, ada apa yang kebakaran, ada gempa dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh ketika bumi ini berhenti berputar, nanti yang terjadi itu akan terjadi datangnya hari kiamat. Coba kita lihat, aku akan setelkan ya video ini. Apa yang terjadi ketika nanti bumi berputar? Halo geng, untuk mengobati kerinduan kalian terhadap konten informasi, kali ini Jalan Tikus akan mencoba menyajikan konten-konten informasi yang tentunya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Nah, kali ini aku akan membahas tentang hal yang akan terjadi ketika bumi berhenti berputar. Kira-kira hal mengerikan apa aja yang akan terjadi? Penasaran? Tonton sampai habis ya geng. Yang pertama, semua hal yang ada di permukaan akan terbang. Perlu kalian ketahui bahwa bumi berputar dengan kecepatan 1600 km per jam di daerah yang terkena garis khatulistiwa. Daerah yang semakin dekat dengan kutub akan mengalami kecepatan rotasi yang lebih lambat. Ketika rotasi bumi tiba-tiba berhenti, maka semua yang ada di permukaan bumi akan terlempar ke timur karena momentum dari kecepatan rotasi yang tiba-tiba terhenti. Sama halnya ketika kamu menaiki mobil dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba berhenti, maka kamu akan terlempar ke arah depan. Yang kedua, tsunami yang sangat dahsyat. Bukan hanya permukaan bumi yang akan terlempar karena terhentinya rotasi bumi, namun seluruh air yang ada di samudra pun akan ikut terlempar dan tumpah ke daratan. Hal ini akan mengakibatkan gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, kamu tidak akan bisa melihat puncak dari gelombang tsunami ini. Kamu hanya akan melihat tembok air yang sangat tinggi dengan kecepatan 1600 km per jam dan akan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Yang ketiga, semua gunung berapi akan erupsi. Hal selanjutnya yang mungkin terjadi yaitu meletusnya semua gunung berapi yang ada di bumi. Secara teori, dapur magma yang ada di dalam perut bumi ini terus bergerak karena adanya perputaran bumi. Ketika hal itu berhenti, maka seluruh magma yang ada di dalam perut bumi akan tumpah ke permukaan. Hal ini akan memicu gempa dengan kekuatan besar dan timbulnya bencana yang bisa memusnahkan kehidupan yang ada di permukaan. Tak lama setelah itu, dataran-dataran baru akan muncul dan mungkin akan membuat sebuah benua baru. Tapi apa gunanya ketika tidak ada lagi kehidupan di bumi tercinta kita ini? Terjadi siang dan malam yang panjang. Karena berhentinya rotasi bumi, maka yang terjadi adalah berubahnya siklus siang dan malam. Siang dan malam akan menjadi sangat panjang ketika bumi berhenti berputar. Masing-masing dari siklus ini akan terjadi selama 6 bulan dalam 1 tahun. Siang dan malam ini terjadi karena bumi masih mengorbit dan mengelilingi matahari.
Waktu yang diperlukan untuk satu putaran orbit ini adalah 365 hari atau 1 tahun. Dalam proses orbit ini, permukaan yang menghadap matahari akan mengalami siang dan sisi lainnya akan mengalami malam. Dengan begitu, masing-masing dari permukaan tersebut akan mengalami suhu yang ekstrim. Panas di bagian siang dan dingin di bagian malam. Hal ini akan menyulitkan seluruh makhluk untuk bertahan hidup. Yang kelima, matinya medan magnet di bumi. Berhentinya rotasi bumi akan mengakibatkan hilangnya medan magnet bumi. Hal ini dikarenakan medan magnet dihasilkan dari efek dinamo dari perputaran bumi. Medan magnet ini sangat berperan penting dalam menjaga atmosfer dan melindungi kita dari cahaya kosmik dari luar angkasa, geng. Nah, itu tadi beberapa kejadian mengerikan yang mungkin akan terjadi ketika rotasi bumi terhenti secara tiba-tiba. Mengerikan ya, geng? Menurut kalian gimana? Oh iya, buat kalian yang punya pertanyaan tentang sesuatu, silakan tulis di kolom komentar dengan hashtag Tanya Mbak Jete. Saksikan juga video lainnya seperti Indonesia yang sudah masuk level internasional di Thailand Game Show 2018 dan aplikasi khusus dewasa 2018. Sampai jumpa, geng. Love you. Oke, teman-teman, itu tadi ya gambaran ketika bumi ini berputar, maka yang terjadi apa? Alam semesta ini akan hancur, ya. Alam semesta ini akan hancur. Oleh karenanya, kita masuk ke sini lagi ya. Nah, ini. Jadi pada saat bumi ini berhenti berputar, ya, yang jelas nanti akan banyak terjadi kehancuran di mana-mana. Ya, seperti yang digambarkan tadi. Ya, seperti yang digambarkan tadi. Ya. Bumi berhenti berputar, maka seluruh benda yang ada di langit itu bisa berjatuhan ke bumi dan akan saling bertabrakan. Ketika bumi berputar, maka benda-benda yang ada di bumi kita ini pun akan kehilangan gravitasinya, karena medan magnetnya akan hilang. Ya, medan magnetnya akan hilang, dan ketika medan magnet itu hilang, maka yang terjadi gunung-gunung banyak yang meletus. Tuh. Air yang ada di pantai, yang ada di samudra, nah, itu nanti akan meluap. Ini yang jelas akan terjadi hari kiamat. Nah, apa itu hari kiamat? Ya, kamu lihat di sini bahwa hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah SWT. Jadi nanti ya, sebelum datangnya hari kiamat, itu Allah akan memerintahkan kepada malaikat, namanya malaikat Israfil. Dia diperintahkan oleh Allah untuk meniup trompet, ya, meniup trompet yang menandakan datangnya hari kiamat. Ini ya. Kita sebagai orang beriman itu harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Karena iman kepada hari kiamat itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Ya, rukun iman ada berapa toh? Ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, kemudian yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Itu ya. Tuh. Nah, kita sekarang yang beriman harus percaya bahwa kiamat itu pasti terjadi. Kapan waktunya? Ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Bahkan Nabi pun ketika ditanya kapan terjadinya hari kiamat, itu Nabi juga tidak tahu. Hanya saja Nabi ya mengetahui tanda-tandanya, ya tanda-tanda. Kalau di banyak hadis nanti kiamat itu akan terjadi yang pertama jelas pada hari Jumat, kemudian ditandai dengan berbagai macam tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Ya, tanda-tanda kecilnya apa, tanda-tanda besarnya apa, nanti akan kita lihat ya. Itu. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, di dalam Al-Quran, ya, adik-adik kamu lihat
di dalam juz 30 di sana ada surat Al-Qari'ah ya, yang berisi tentang adanya hari kiamat. Oke, kita lihat, baca. Saya baca ya. Nanti anak-anak bisa mengikuti dari situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa artinya ini? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah ini ayat 4, perhatikan. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbang. Nah ini terjadi ketika bumi ini berhenti berputar. Kenapa kok manusia bisa berterbangan seperti laron? Karena ketika bumi berhenti berputar, tadi medan magnet kan dikatakan hilang, ya. Ya kita bisa duduk di atas lantai, bisa berdiri di atas bumi, karena ada gravitasi, ada medan magnet di situ. Nah, ketika medan magnetnya hilang karena buminya berhenti berputar, maka nanti manusia akan berterbangan seperti apa? Laron. Pak, laron kan pakai sayap. Iya, kalau kita terbangannya bukan terbang seperti laron, tapi entah kemana terbangnya ya. Gitu. Kemudian ayat berikutnya, watakunul jibalu ka'inil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Ya, jadi gunung-gunung kita nanti ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, itu akan berhamburan. Seperti apa? Seperti bulu-bulu. Akan meletus semuanya. Lalu kata Allah, fa'amma man saqulat mawazin. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, ini nanti setelah kiamat terjadi, kita akan mengalami sebuah perjalanan di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Namanya nanti disebut Yaumul Mahsyar. Ya, di tempat yang sangat lebar, sangat luas. Di situ kita dikumpulkan, dihidupkan kembali. Nah, maka nanti kita juga mau pelajari nama-nama hari kiamatnya. Ada Yaumul Mahsyar. Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti di sana kita akan diadili oleh Allah SWT, akan dihitung setiap amal perbuatan kita. Namanya Yaumul Hisab, dihisab. Nah, setelah dihitung nanti kita akan ditimbang setiap amal perbuatan kita, namanya Yaumul Mizan. Setelah ditimbang nanti kita akan diputuskan apa kita itu termasuk orang yang masuk surga atau neraka, namanya Yaumul Fasal. Itu nanti semuanya ada di sana. Jadi perjalanan kita setelah kita mati itu nanti semuanya akan terjadi di sana. Maka di sini dikatakan fa'amma man saqulat mawazinu. Pada saat Yaumul Mizan, maka ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Hidupnya akan memuaskan, akan senang kalau timbangan kebaikannya banyak. Tapi kalau wa amma man khaffat mawazin, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, kalau kebaikannya sedikit, kenapa kebaikannya sedikit? Nggak pernah sholat 5 waktu, nggak pernah mengaji, ya toh, tidak pernah bersedekah, kalau diajak ngaji males, pilih main game dan lain sebagainya. Maka nanti anak-anak seperti ini timbangan kebaikannya sedikit. Apa yang terjadi? Wa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Wa ma'adruka mahiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu apa? Yaitu api yang sangat panas. Nah, ini salah satu surat yang menggambarkan bahwa kiamat itu pasti terjadi, dan bagaimana gambaran hari kiamat ini ada di dalam surat ini. Nanti ada surat lagi seperti surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sekuat-kuatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka keluarlah dari bumi itu
segala isinya. Nah, ini di dalam surat Al-Zalzalah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan akan kepastian datangnya hari kiamat. Nah, sekarang kita lihat macam-macam hari kiamat. Nah, hari kiamat itu ada dua, ya. Yang pertama kiamat sughra. Kiamat sughra itu apa? Kiamat kecil. Ya, kiamat kecil. Ya, kiamat kecil itu contohnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami seperti yang terjadi di Aceh ya. Kemudian banjir. Nah, ini kiamat kecil. Nah, kiamat kecil ini dapat terjadi di mana saja di atas bumi dan bisa menimpa siapa saja. Seperti kematian seseorang. Ini juga termasuk apa? Kiamat kecil. Selanjutnya ada lagi yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa? Kiamat besar. Nah, kalau kiamat kecil sekarang sudah banyak terjadi ya. Anak-anak sekarang kan sering mendengar berita kematian. Berita kematian karena COVID. Hampir setiap hari ya, itu ada kematian karena COVID. Ya, tapi ketika kita mendengar berita kematian karena COVID, bukan karena semata-mata COVID ya, tapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, melalui malaikat Israel ya, malaikat pencabut nyawa. Disebabkan karena COVID ya. Ada lagi yang mati karena memang sakit. Ada lagi yang mati karena tidak apa-apa, dia mati sendiri juga. Ada yang mati karena kecelakaan. Tapi ini contoh kiamat kecil ya. Jadi kematian itu adalah contoh kiamat kecil. Nah, sekarang kiamat kubro, kiamat besar adalah hancurnya alam semesta berserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lain. Ya. Yang mana planet-planet itu sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi bergoncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini yang hidup. Nah, ini jadi ketika semua benda langit berhenti berputar, maka mereka akan saling bertabrakan. Hari ini alam semesta masih berputar ya. Benda-benda langit masih berputar. Ngopo toh Pak mereka berputar? Karena memang seluruh alam semesta itu mereka beribadah kepada Allah dengan cara apa? Berputar. Kamu lihat di Mekah ya, mereka kan juga berputar mengelilingi Ka'bah itu. Kita, sholat kita, gerakan sholat kita pun sebenarnya melakukan perputaran 360 derajat dari takbiratul ihram, kemudian ruku, sujudnya 90, kemudian menuju ke sujud ke berapa? Ke sujudnya berapa itu? 45 dan sebagainya. Itu kan tanda bahwa sebenarnya ketika kita sholat pun itu kita sedang berputar. Nah, nanti ketika alam semesta ini semuanya berputar, maka akan terjadi hari kiamat yang besar. Nah, ini ya, di dalam surat Al-Zalzalah juga dikatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa kharajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ada di kandung. Jadi nanti ketika bumi berputar, ya, kemudian goncangannya sangat dahsyat, maka seluruh yang ada di dalam bumi itu juga akan keluar. Gitu ya. Kamu pernah kan ngalami lindu? Nah, lindu ya seperti itu, ada goncangan. Padahal lindu itu kan hanya berapa detik ya. Ya, dulu di Jogja itu nggak sampai 5 menit itu sudah menghancurkan berbagai macam kota yang ada di sana. Ya, apalagi nanti ketika bumi ini berputar begitu lama, ya goncangannya begitu lama, ya tentu akan banyak menghancurkan apa yang ada di sekitar kita. Kita masuk ke tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tandanya apa? Pertama, nah lihat ini, tanda-tanda hari kiamat. Banyak ya yang harus kita ketahui. Nah, di sini hanya beberapa nanti. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Sekarang sudah terjadi. Banyak kiai yang meninggal, banyak ustadz-ustadz yang meninggal. Ini sudah muncul tanda-tanda kiamat.
Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, nanti kalau kita sudah beranggapan, ngopo ndadak sinau agama, ngopo ndadak ngaji, ngopo ndadak belajar pendidikan agama Islam, maka berarti tanda-tanda kiamat itu sudah muncul. Tapi selama anak masih belajar agama, masih belajar TPA, insya Allah ini belum muncul. Yang ketiga, maksiat terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Ya. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan dan sebaliknya. Kamu pernah lihat bencong ya? Bencong atau banci. Jadi laki-laki dandanya seperti perempuan atau perempuan dandanya seperti laki-laki. Ini namanya contoh ya, tanda-tanda kiamat itu sudah muncul. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Peperangan terjadi di mana-mana. Nah, sekarang di Palestina. Ini ya, contohnya. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Banyak minuman keras. Minuman keras dijual bebas. Banyak pemuda-pemuda yang di jalan-jalan itu mereka mabuk-mabukan. Nah, ketika mereka sudah mabuk-mabukan, nanti yang terjadi adalah kejahatan. Ya. 7, munculnya orang-orang yang mengaku nabi dan rasul. Nanti akan banyak orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Padahal kita yakin bahwa nabi terakhir itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Pada zaman sahabat itu ada nabi. Pada zaman nabi itu sudah ada nabi yang palsu, ya, seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Oke, ini ya tadi tanda-tandanya hari kiamat. Kemudian sekarang kita masuk ke hikmah. Apa hikmah kita mempercayai hari kiamat? Yang pertama, ya, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal soleh. Pertama, tambah yakin dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah. Yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal. Kalau kita yakin bahwa kiamat itu akan terjadi, maka kita harus semangat untuk beramal. Supaya nanti ketika kita ditimbang amalannya, kita mendapatkan timbangan amalan yang baik, ya, timbangan kebaikan kita menjadi banyak. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah, seperti berkelahi, ya, menggunakan obat terlarang, minum minuman keras, mencuri, menfitnah dan lain. Ini nggak boleh ya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Yang terakhir, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, segera laksanakan. Itu ya anak-anak, pelajaran yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ya, nanti untuk memperdalami materi silakan anak-anak dibuka buku Al-Hikmahnya ya, yang kelas 6 yang sudah ngambil ya. Kalau yang belum ngambil nanti ditunggu ya. Kalau kelas 6 mungkin dari Pak Gino ya. Nah, nanti untuk yang SD1 Sumber barangkali kalau sudah ada nanti dipelajari bukunya yang kelas 6. Yang Al-Hikmah ya, yang ini. Ya, ini kelihatan. Halamannya halaman 10 ya. Halaman 10, 11, 12, 13 sampai 14. Itu ya. Itu nanti silakan dipelajari, dicatat poin-poin yang penting. Ya, semoga anak bisa lebih memperdalam materi yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Saya kira demikian pelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga
dengan pelajaran pagi ini, iman kita semakin bertambah. Dan jangan lupa pada anak untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga ketertiban dalam beribadah, selalu membantu orang tua selama di rumah, ya, meskipun sampai hari ini kita belum bisa bertemu di sekolah ya. Dan kita berdoa semoga nanti pandemi ini segera selesai sehingga anak bisa bertemu dengan Pak Guru di sekolah. Terima kasih. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini ditutup, ada yang mau bertanya? Yoga? Tidak ada pertanyaannya? Ya. Untuk hari ini sementara tidak ada tugas ya. Tugasnya nanti insya Allah nanti mulai Sabtu depan. Ya, hari ini cukup anak-anak mempelajari materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Ya, kemudian perdalam materinya melalui buku Al-Hikmah yang sudah dibagikan. Ya, setelah itu nanti kalau ada tugas Pak Guru sampaikan melalui grup WA. Begitu ya. Saya kira demikian. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Ya. Terima kasih anak-anak. Silahkan habis ini perdalam lagi materinya ya yang ada di buku Al-Hikmah. Dari Pak Guru cukup sekiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi